Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom dari Fatima, Portugal. Pada hari ini, Sabtu 20 September 2025, bacaan pertama diambil dari 1 Timotius 6:13-16, menampilkan Kristus sebagai Raja yang abadi. Dialah satu-satunya yang tak fana, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sementara Rasul Paulus meneguhkan Timotius agar memelihara iman dengan teguh sampai Kristus menampakkan diri. Harapan Kristen, saudara-saudari, bukanlah optimisme kosong, melainkan berakar pada Allah yang berkuasa atas sejarah. Injil Lukas bab 8 ayat 4-15 memberi kita gambaran konkret tentang perjalanan iman. Sabda Allah bagaikan benih yang ditaburkan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di batu, di semak, dan di tanah yang baik. Hanya hati yang terbuka dan tekun menghasilkan buah berlimpah. Saudara, harapan tumbuh bila kita memelihara benih itu dengan kesabaran. Hari ini, saudara-saudari, gereja juga mengenang para martir Korea, khususnya Santo Andreas Kim Taegon, imam pertama Korea, bersama ratusan awam laki-laki, perempuan, tua, muda yang mempertaruhkan hidup demi iman. Mereka menjadi contoh benih yang jatuh di tanah yang subur meski harus dibasuh dengan darah. Dari pengorbanan itu lahirlah gereja Korea yang kini sangat hidup dan beriman. Di sini, saudara-saudari, wajah Maria sebagai pengharapan menjadi nyata. Dilas-salet air matanya mengingatkan meski umat jatuh dalam dosa, harapan masih terbuka lewat pertobatan. Di Lourdes, ia membawa air penyembuhan, harapan bukan ilusi, melainkan pengalaman kasih yang memulihkan. Di Pilar, di Saragossa, ia berdiri teguh menopang Yakobus Rasul. Harapan berarti tidak menyerah meski misi tampak gagal. Dan di Fatima, di tempat di mana kami sekarang berada, ia mengajak doa dan tobat. Harapan bukan hanya untuk diri, tetapi untuk dunia yang retak. Para martir Korea, saudara-saudari, mewarisi keempat wajah Maria ini. Mereka bertobat dari budaya lama yang penuh ketakutan. Mereka mengalami penyembuhan batin lewat iman baru. Mereka tetap teguh di tengah penganiayaan. Dan yang keempat, mereka berdoa, bahkan menyerahkan hidup agar dunia diselamatkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, Maria sungguh menjadi pengharapan gereja. Ia menjadi benih sabda agar tidak layu, mengairinya dengan doa, melindunginya dengan kelembutan, dan menuntun hingga menghasilkan buah berlipat ganda. Dan inti pesan buat kita semua dimanapun Anda berada, harapan lahir dari keteguhan memegang iman. 1 Timotius 6, harapan tumbuh bila sabda berakar dalam hati yang tekun. Lukas 8, harapan mekar dalam kesetiaan sampai mati, bagikan para martir Korea, Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan. Harapan menjadi nyata dalam pendampingan Maria yang menangis, menyembuhkan, menopang, dan mengutus kita semua. Demikian saudara renungan pada akhir pekan ini. Kami berdoa agar akhir pekan Anda menjadi akhir pekan yang penuh berkat. Doa dan berkat kami semua dari Fatima, Portugal, untuk Anda dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.